Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Apakah semuanya hadir? Hadir, Pak. Baiklah, sebelum mempelajari pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa. Baiklah, untuk Nak Yuni silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman semuanya, untuk memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk materi kita hari ini akan membahas tentang apakah ada yang tahu apa manfaat dari sumber daya alam? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada lagi? Untuk keberlangsungan hidup manusia. Baiklah, semuanya jawaban dari Nak Priska dan Nak Yuni betul semua. Bahwa manfaat dari sumber daya alam itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk mengembangkan teknologi, dan sumber daya alam itu sebagai mata pencaharian umat manusia dan bisa dimanfaatkan secara sebaik-baiknya. Itulah pengertian dari manfaat sumber daya alam. Baiklah, untuk materi sumber daya alam, apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Saya, Pak, pertanyaan saya, bagaimana upaya kita agar sumber daya alam itu tidak habis saat digunakan? Baiklah, yang pertanyaan dari Priska Melani tadi sudah Bapak jelaskan dari sumber daya alam tadi, bahwa sumber daya alam harus bisa dimaksimalkan oleh manusia sebaik-baiknya supaya sumber daya alam tidak habis. Itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang bisa habis itu energi tidak terbarukan atau tidak bisa diolah kembali. Oleh sebab itu manusia harus bisa manfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya supaya tidak habis. Baiklah, Pak, ada yang ingin bertanya lagi? apakah Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah? Baiklah, untuk pertanyaan dari Nak Yuni, sumber daya alam itu di Indonesia itu sangat banyak dan melimpah. Karena di Indonesia itu Indonesia masuk dalam garis khatulistiwa, di mana letak khatulistiwa itu tanah Indonesia itu subur-subur yang diapit dua lempeng benua, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itulah kenapa wilayah di Indonesia itu sangat subur. Karena wilayah Indonesia itu juga banyaknya gunung api. Dengan adanya lava-lava dari gunung api bisa menyebabkan tanah Indonesia menjadi subur. Bala, ada ingin bertanya lagi? Saya, Pak, mengapa tanah termasuk sumber daya alam? Baiklah, untuk pertanyaan dari Nak Fione, tanah itu termasuk sumber daya alam karena tanah itu hasil dari makhluk hidup yang telah mati sehingga menjadi tanah, dan lama-kelamaan itu akan menjadi fosil. Itulah kenapa tanah bisa disebut juga sumber daya alam. Apakah anak-anak mengerti tentang sumber daya alam? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Baiklah, itulah materi sumber daya alam yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa sebelum kita pulang hari ini. Baiklah, untuk memimpin doa, Nak Yuni silahkan pimpinnya. Baiklah, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekian dari Bapak. Saya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk contoh sumber daya alam terbarukan itu ada panas bumi,
bumi, ada angin, dan ada cahaya matahari. Baiklah, untuk contoh sumber daya yang tidak terbarukan itu ada emas, ada gas alam, hingga itu ada timah. Dan manfaat sumber daya alam itu untuk sebagai mata pencaharian umat manusia. Atau sebagai pengembang teknologi. Itulah contoh sumber daya yang terbuka, contoh sumber daya yang tidak terbuka, dan manfaat sumber daya alam. Nih, berarti